Dua, tiga. Oke. Selamat malam, Miss Doli dan teman-teman. Kami dari kelompok 1. Kelompok kita ada Cica Anissa, Christine Yohana Raja Guguk, Rahel Kolowai, dan Stefani. Malam ini kita akan berdiskusi tentang presentasi kita, Progress Culture Drink. Oke, yang pertama, latar belakang. Menurut hasil wawancara bersama owner, Pak Mufid, Culture Drink ini merupakan produk yang cukup tradisional konsepnya, karena dia ingin melestarikan kearifan lokal, yaitu jahe. Nah, produk ini juga bentuknya jamu, dan Pak Mufid ini bertujuan untuk merubah stigma anak muda mengenai jamu, yang biasanya jamu itu dianggap minuman yang kuno dan rasanya pahit. Maka dari itu Pak Mufid berinovasi dan menawarkan berbagai varian rasa buah seperti stroberi dan nanas. Ini dalam bentuk jamu. Untuk media Instagramnya @culturedrink_est2019. Oke, selanjutnya target market. Ini juga berdasarkan hasil wawancara. Target marketnya itu lebih ke anak muda. Rentang usianya dari aspek demografis 15 sampai 30 tahun ya, rentang usianya. Lalu middle low class. Dari aspek geografis, wilayah kota Jakarta, mencakup wilayah kota Jakarta. Dan dari segi psikologisnya, target anak mudanya ini yang suka berinovasi, memiliki rasa ingin mencoba hal-hal baru. Lalu yang kedua juga anak muda yang aware akan kesehatan. Terlebih sekarang ini sedang pandemi. Ya, selanjutnya Kak Christine. Oke, di sini saya akan menjelaskan pesan apa sih yang diinginkan oleh owner kita, yaitu pemilik dari Culture Drink sendiri. Berdasarkan hasil wawancara kami, ternyata owner kita itu menginginkan dan ingin menawarkan produk minuman kesehatan berupa jamu dengan beberapa varian rasa, seperti rasa nanas dan rasa stroberi. Ini rasa yang sudah ada di pasaran ya saat ini. Selain itu, minuman tradisional yang disediakan ini pastinya rendah gula dan sangat memberikan efek yang baik untuk kesehatan kita, terutama apalagi kita saat ini sedang pandemi ya. Kita mementingkan kesehatan dan ingin menjaga imunitas tubuh kita. Next-nya. Nah, untuk analisis SWOT-nya sendiri, kami ingin membedah sebenarnya apa sih tantangan, apa kesempatan, hingga kelemahan dari produk Culture Drink ini sendiri. Yang pertama yang kami miliki itu kekuatan dari Culture Drink sendiri, yaitu owner kami ini, yaitu Pak Mufid, merupakan produsen beserta sekaligus distributor dari Culture Drink sendiri. Jadi Pak Mufid ini berkreasi, mendesain sendiri, membuat sendiri dan meracik sendiri minuman Culture Drink ini. Selain itu, untuk kekuatannya sendiri, bentuk jamu yang disajikan itu berbagai varian rasa seperti tadi yang saya jelaskan, stroberi dan nanas yang sudah ada di pasaran. Oke, untuk kelemahannya, weakness-nya sendiri adalah setelah kita berbincang-bincang, mewawancarai Pak Mufid, kami melihat bahwa kelemahan dari Culture Drink ini sendiri berada pada sumber daya manusianya, yaitu dari Pak Mufid sendiri. Mungkin Pak Mufid seperti kewalahan ya untuk mendesain ini, untuk memblow up ini sendiri, untuk meng-create ini sendiri. Selain itu Pak Mufid ini
juga masih seorang, siswi, masih seorang pelajar siswa, seorang pelajar, sorry, maaf. Maksud saya seorang pelajar yang pastinya waktunya masih terbatas, masih belajar, masih bersekolah. Itu yang kedua. Yang ketiga, Pak Mufid sendiri, owner kami, belum memiliki strategi pemasaran yang tepat. Maksud kami pemasaran yang tepat ini bagaimana menggunakan media komunikasinya, yaitu Instagram. Oke. Selanjutnya, untuk opportunity-nya, untuk kesempatannya, setelah kami melakukan, wawancara, kami melihat bahwa minuman ini memiliki, kesempatan pasar, yaitu ketika pandemi corona saat ini, orang-orang sangat mencari minuman yang, sehat, minuman tradisional pastinya. Sehingga, mmm, Pak Mufid akan, memiliki kesempatan untuk memasukkan produk ini, ke pasaran. Selain itu, kesempatan yang kedua yaitu memperkenalkan kearifan lokal. Sebenarnya apa sih fungsi dari jahe itu? Banyak orang yang mengetahui jahe itu hanya sebagai, bumbu masak, ternyata bukan, melebihi itu, yaitu untuk kesehatan kita. Yang selanjutnya, tantangan, dari culture drink sendiri, yang paling besar itu adalah merubah stigma anak muda terhadap jamu yang dianggap kuno dan pahit. Itu sangat sulit sih. Pak Mufid sendiri sampai sekarang, masih bingung, masih mencari improvement. Bagaimana sih mengubah stigma anak muda, karena Pak Mufid sendiri anak muda, bisa dibilang masuk ke dalam target, audiens dari culture drink sendiri. Yang kedua, banyak kompetitor yang juga memiliki bahan dasar jamu, sehingga tantangannya di situ. Dan yang ketiga, banyak target pasar yang belum menerima jamu. Pak Mufid sendiri bercerita bahwa beberapa kali beliau sudah membawa, produk culture drink sendiri ke beberapa coffee shop, beberapa, pokoknya tempat untuk kita nongkrong, anak-anak muda nongkrong. Ternyata produk jamu tersebut kurang diterima oleh kalangan anak muda saat ini. Mungkin seperti itu, next-nya akan dilanjutkan oleh Cica. Dalam dunia bisnis, dalam berbisnis dan menjadi seorang entrepreneur, tentunya ada kompetitor, baik dari kualitas produk maupun strategi pemasarannya. Nah, salah dua dari kompetitor culture drink sendiri ini yaitu Suwe Ora Jamu dan Slender Coffee. Untuk Suwe Ora Jamu, untuk followersnya ini udah mencapai 15,7 ribu dan Slender Coffee di sekitar 7.880. Lalu untuk review dari kompetitornya, dari es kopi Bogor atau Rainer Coffee ini, itu harganya terjangkau, tempatnya juga nyaman, yang pasti worth it. Untuk review kompetitor Suwe Ora Jamu, meskipun harganya cukup mahal, namun untuk produk terdapat varian rasa yang unik dan menggugah selera. Tempatnya juga worth it dan instagramable. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Stephanie. Baik, terima kasih. Suara saya terdengar ya, teman-teman? Oke. Untuk aktivitas komunikasi digital yang kita lihat dari kompetitor itu yang pertama kita lihat dari Instagram. Kalau Instagramnya dari produk Suwera Jamu itu sebenarnya kalau soal posting di Instagram itu mereka nggak terlalu aktif banget ya. Tapi mereka tuh lebih aktif secara workshop, live Instagram, terus, live Instagram biasanya nama acaranya tuh Jamu Talk, gitu. Terus kalau untuk aktivitasnya Es Kopi Bogor, itu kalau dilihat dari post-nya itu aktif banget, itu hampir setiap hari nge-post-nya. Terus publikasinya itu mereka lebih sering menggunakan, IG story. Terus next, kalau dilihat dari competitive mapping-nya, sebenarnya kalau untuk Suwe Ora Jamu itu, mereka secara publikasi itu terus juga konsumennya itu juga udah sampai kita lihat udah sampai ke luar negeri juga, gitu. Bahkan mereka punya
nomor teleponnya sendiri yang khusus untuk order di negara lain. Ada di Instagramnya. Teman-teman boleh cek nanti. Nah, kalau Suara Jamu ini udah pasti high price gitu. High price, kalian bisa lihat tuh di Instagramnya itu mereka ada website di mana tempat mereka taruh dagangannya istilahnya. Mereka tuh ada website sendiri, terus ada Tokopedia, bahkan di Blibli dan di Shopee. Kalau dilihat dari range harganya, itu high price-nya itu karena bermacam-macam juga variasi harganya dari 35.000 sampai 100 ribuan lebih karena mereka jual langsung paketan gitu. Nah, itu untuk Suara Jamu. Terus kalau satu lagi yang es kopi Bogor itu, kalau teman-teman lihat dari profil story-nya, itu Reindeer Coffee, kalau dilihat harganya itu juga lumayan price banget ya, pricey banget. Soalnya mereka basic-nya itu dari coffee shop gitu, coffee shop di Bogor. Jadi udah pasti mereka kalau dilihat dari feed Instagram-nya aja juga kelihatannya ini high quality banget. Bahkan mereka memperhatikan dari segi postingannya itu angle-angle-nya, terus juga foto keadaan coffee shop-nya gitu. Jadi kita menganalisa kalau dua produk kompetitif ini punya high price, kemudian high quality juga gitu. Kalau untuk culture drink sendiri, sebenarnya masih tergolong low price karena dia dari range harga belasan ribu sampai 20.000. Kemarin kita interview sama kamu Fit. Terus udah pasti high quality karena dia produksi sendiri dari jamu asli yang kemudian diekstrak sama ada rasa nanas sama stroberi tadi ya teman-teman. Jadi itu dari ada varian rasanya yang membuat mungkin teman-teman yang lain juga konsumen yang lain juga merasa tertarik kok jamu ada rasa berbagai macam ada dua rasa yang cukup diminati oleh banyak konsumen gitu. Kurang lebih seperti itu. Halo? Udah ya? Yes. Sorry. Ya, kurang lebih seperti itu teman-teman. Ini untuk presentasi dari kelompok kami, dari kelompok 1. Mungkin dari Untuk teman-teman. progres kita ya. Iya, untuk dari Iya. progres. Kita juga udah melakukan interview langsung. Kebetulan kemarin dengan kamu Fit di Rabu ya teman-teman. Yes. Iya. Rabu. Oke, progres ini untuk menunjang mata kuliah produksi media humas ya guys. Ya. Dari Miss Dolly. Oke. Terima Oke. kasih. Terima kasih.